Bapa, dalam nama Yesus, hamba minta berikan kelepasan, kebebasan dalam hidup anak-anak pada siang hari ini. Bahwa kami mengalami breakthrough lebih jauh, Tuhan. Roh Kudus, hamba berdoa demi nama Yesus, Kau layani anak-anak-Mu satu-satu, Tuhan, pada hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh jadi orang yang merdeka dalam Engkau, Tuhan. Dipatahkan semua belenggu hidup kami yang di dalam kami. Semua belenggu pikiran, belenggu dalam mental kami dipatahkan dalam nama Yesus. Dan berikan kami kebebasan yang daripada-Mu, Tuhan. Amin. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amin. saya merasa ada hal yang akan Tuhan kerjakan buat hidup saudara dalam hari-hari ini. Karena tadi saya lagi pada waktu Anda menyembah Tuhan, ada hal yang mau Tuhan sampaikan. Dan ini berkaitan dengan apa yang saya akan lanjutkan dalam pelajaran pada siang hari ini. Tadi saya mengakhiri dengan pernyataan bahwa Yerusalem itu adalah gudangnya Rasul. Tapi hari ini orang mengatakan bahwa pola gereja Yerusalem itu bukan merupakan pola rasuli sepenuhnya. Ada teman yang mungkin terbalik-balik dalam menganalisa, saya tidak tahu, tidak ada namanya, tapi I think mungkin dia terbalik menulisnya. Dia menulis bahwa gereja Yerusalem itu bersifat misi, punya visi keluar, orientasi bukan hanya jemaat, dan mempunyai nabi dan rasul untuk misi. Sedang di Antioquia dia bilang tertutup, tidak mau berkembang. Pasti, saya rasa kebalik ini ya. Tapi saya mau katakan begini, saudara. Bagaimana mungkin di sebuah satu gereja yang begitu berkembang dan dengan dinamika Roh Kudus yang luar biasa. Nah, saya mau ajak Anda lihat berbagai faktor lah. Lihat akan gereja Yerusalem ini. Yang hebat dari mereka, yang pertama adalah mereka mengalami akan kegerakan rohani. Yang mereka menikmati akan Roh Kudus yang luar biasa dengan renewalnya yang hebat sekali. Mereka menikmati akan kegerakan rohani. Faktor kedua yang muncul, mereka mengalami pertumbuhan. Gereja tumbuh dengan luar biasa. Dan mereka juga terima kasih karunia manusia. Kita berkata, mereka disukai semua orang. Ini anugerahnya luar biasa. Ini gereja berkembang cepatnya luar biasa. Dan di tengah-tengah gereja Yerusalem itulah berkumpul orang-orang yang pernah hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun lamanya. Anda bisa bayangkan ini gereja merupakan gudangnya Rasul. Tapi ketika Anda bandingkan dengan gereja di Antioquia, kita bisa melihat akan perbedaan yang menyolok sekali. Gereja Antioquia sampai hari ini orang masih bisa mengatakan sebagai model atau bentuk atau contoh dari sebuah gereja yang apostolik. Nah, padahal rasulnya baru muncul belakangan. Barnabas dikirim, lalu Paulus muncul juga di situ kerasulannya, dan sebelumnya nggak ada rasul, cuma ada nabi dan pengajar. Mengapa gereja dengan segudang rasul tidak bisa menjadi pola apostolik? Makanya dari kemarin saya berkata kepada saudara, pertama saya memang berkata bahwa perlu seorang rasul dengan mantel kerasulannya untuk kita jadi seorang atau sebuah gereja yang apostolik. Tapi ternyata dibutuhkan akan pembentukan manusia batiniah kita sebagai hal yang lebih mendasar lagi. Nah, saya mau tunjuk satu titik yang Anda mesti perhatikan baik-baik. Yang membuat segala karunia, jawatan, mantel kerasulan yang dimiliki oleh gereja Yerusalem tidak bisa bergerak. Oleh karena apa? Oleh karena mereka, orang-orang itu tetap tidak bisa melepaskan akan konsep keyahudian mereka di dalam mereka. Dan ini sebetulnya yang membuat sesuatu yang dari Allah tidak bisa berkembang. Ini sangat menyedihkan, saudara. Dan sekaligus sebetulnya pelajaran buat setiap kita. Anda boleh punya konsep yang luar biasa. Tapi kalau ada bagian-bagian hidupmu yang masih terikat di dalam. Mungkin itu bukan dosa. Tapi konsep-konsep lama yang masih membelenggu cara berpikir Anda dan mentalitasmu, maka apapun yang baik yang Allah berikan dalam hidup saudara tidak akan pernah bisa berkembang.
Anda akan terus terbelenggu di dalam dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Sekalipun tahu banyak sekali. Apa yang kurang dari Yerusalem? 11 orang hebat yang pernah hidup dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dengar Yesus mengajar, lihat bersama, makan bersama, tidur bersama. Dan bukankah mereka mendengar ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya yang berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala semua bangsa muridku. Itu perintah amanat agung jelas. Tapi tidak bisa bergerak apa-apa. Kalau kita mau jujur melihat, oleh karena keyahudian mereka tidak bisa ditembus pada waktu itu. Dan saya ingin buktikan dengan beberapa ayat. Saya mau tunjukkan ini hal yang menyedihkan. Saya berani berkata begini. Sebagian orang ya, seperti begini. Anda dilempar nih, seperti Mike ini. Saya bisa melempar jauh mungkin. Mungkin bisa belasan meter saya lempar ke sana. Tapi selama kabelnya tidak saya putus, dia hanya sejauh kabel ini mengizinkan dia. Nangkep. Kalau saya cabut kabelnya, saya bisa lemparkan sejauh mungkin dan tidak ada apapun yang menghalangi dia untuk diluncurkan. Tapi selama kabel ini masih nempel, dia sekuat apapun saya lemparkan mic ini, dia hanya pergi sejauh kabel ini mengizinkan, saudara. Nah, setiap orang percaya harus belajar memutuskan kabel-kabel tertentu dalam hidupmu. Sebab kalau tidak, kalaupun saya lempar sangat jauh ke sana, satu hari ini kabel akan menarik mic ini kembali kepada posisi awalnya. Dan itu dialami oleh Petrus, saudara. Kita mengerti orang ini dipakai Tuhan sebagai rasul pertama yang melayani orang kafir. Dan itu pun sudah menimbulkan masalah besar. Ributnya luar biasa. Sehingga orang mulai berkata, wow, Petrus dipakai untuk pada bangsa lain. Tapi sejarah membuktikan, Alkitab mengatakan, waktu berjalan, ini kabel keyahudiannya tidak diputus, saudara. Dia akhirnya kembali hanya bisa dipakai untuk golongan orang bersunat, itu orang-orang Yahudi. Nah sekarang mari kita lihat beberapa bagian firman. Saya harap tercelik mata rohanimu pada siang hari ini. Buka Kisah Rasul 10 ayat yang ke-28. Kisah Rasul 10 ayat 28. Tolong Victor. Kisah 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Lihat dia berkata, betapa keras larangannya. Bahasa Inggrisnya it is unlawful. Suatu pelanggaran hukum kalau orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan orang Yahudi. Dianggapnya najis. Nah, Petrus sendiri mendengar tuh Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Artinya dia sadar. Perintah itu mau berkata, putuskan dirimu dari keyahudianmu. Putuskan dari konsep perjanjian lama yang membuat kamu merasa self-righteousness-nya kuat. Yahudi berkata, nginjak rumah orang kafir, najis. Yesus berkata, ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa. Artinya, yang najis itu kamu datengin. Tapi itu hanya didengar. Tapi mereka nggak bisa berbuat apapun. Jemaat di Yerusalem tidak pernah bergerak kemana-mana. Kalaupun mereka mulai bergerak karena kebetulan terjadi. Oleh karena dipaksa, mereka terpaksa keluar karena aniaya. Nah kalau Anda perhatikan ini, saya harap Anda bisa menangkap dengan baik. Petrus berkata, pelanggaran hukum kami masuk rumah orang bukan Yahudi. Tapi Allah berkata, jangan ngomongin ini najis atau tidak najis. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya, sekalipun Petrus lahir baru, sekalipun penuh dengan Roh Kudus, sekalipun dipakai Allah luar biasa, tidak menjamin belenggu yang di dalam, yang memang tanda petik kelihatannya bukan dosa, itu tidak diputus dalam hidupnya dia. Mungkin dia nggak sadar bahwa itu masih kuat nempel dalam dirinya. Dan ini merupakan belenggu sehingga mantel kerasulannya terhambat produktivitasnya.
Saudara, saya percaya Anda sudah didoakan banyak hamba Tuhan. Nubuat sudah disampaikan. Pesan Allah luar biasa. Masih sekian bulan lagi Anda masih akan terima banyak hal yang luar biasa. Dengar baik-baik ya. Semua itu tidak berguna banyak kalau masih ada keyahudian tertentu dalam hidupmu yang belum diputus dalam kehidupan saudara. Mungkin itu bukan dosa, tapi bentuknya berbeda. Nah, perhatikan. Setiap kita lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Kita punya cara dididik yang berbeda. Cara pandang yang dimasukkan ke kita berbeda. Nah, kita mesti menyadari, sebagian daripada itu akan merupakan hambatan buat engkau untuk bergerak melangkah seperti yang Tuhan inginkan. Nah, akhirnya kalau Anda baca cerita ini, Petrus mau tidak mau masuk rumah Kornelius. Dia beritakan firman. Baru dia ngomong, Roh Kudus turun dengan luar biasa. Penuh dengan Roh Kudus. Dia nggak punya cara lain. Dia mesti baptiskan Kornelius. Saya mau beritahu saudara, itu Yerusalem gempar, gegernya besar. Buka pada pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kisah Rasul 11 ayat 1-3. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Dia diributkan, saudara. Jadi dirapatkan. Anda bisa bayangkan ini. Keyahudian itu di dalam tidak pernah bisa dideteksi di luar. Sehingga ada banyak hamba Tuhan berkata begini. Untuk membuat orang Israel keluar dari Mesir itu hal yang gampang. Tapi hal yang berat mengeluarkan Mesir dari diri mereka. Saya mau ulang saudara. Membawa orang keluar dari Mesir itu hal yang gampang. Tapi mengeluarkan Mesir dari diri orang itu masalah berat. Dan sebagian besar dari mereka tidak bisa mengeluarkan Mesir dari diri mereka. Sehingga semua mati di padang gurun dan tidak bisa masuk tanah Kanaan. Dalam diri Anda dan saya, ini kenyataan saudara. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Tapi saya mau minta Anda sadari. Kalau ada hal-hal yang Anda tahu ini akan menghambat aku. Siang ini kita minta Tuhan, patahkan. Kalau tidak, nggak ada gunanya, saudara. Saya ngalami. Banyak hal yang bagus Tuhan beri. Tapi penjara di dalam kita ini, loh, saudara. Kalau nggak dipatahkan, ini nggak bisa keluar. Saya pernah berikan ilustrasi kan, seperti pompa air itu kan. Kalau sumbakannya nggak dijebol, ini yang di dalam nggak bisa keluar, saudara. Nggak bisa keluar. Anda mesti ngalami, dijebol oleh Tuhan. Butuh waktu kadang-kadang. Nggak bisa overnight semalam pun selesai, nggak bisa. Tapi Anda mesti sadar, ini menghambat aku. Keyahudian kita bisa muncul dalam berbagai aspek yang berbeda-beda. Lanjut lebih jauh. Ribut kan saudara? Tapi akhirnya kalau Anda baca seterusnya, mereka menerima. Petrus bersaksi, bla 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 bla. Dia berkata, lah aku nggak ngapa-ngapain. Roh Kudus kasih aku mimpi, suruh makan binatang yang najis sampai 3 kali. Lalu baru ngerti, Kornelius diperintahkan malaikat, cari aku ke sana. Baru ngomong aku ini penuh Roh Kudus, kayak kita dulu. Nah kalau mereka kayak kita, masa nggak boleh baptis? Ya aku baptis. Lalu mereka berkata, puji Tuhan, ternyata kepada bangsa-bangsa lain juga diberi kasih karunia. Telat ngertinya. Yesus sudah pernah ngomong, jadikan semua bangsa muridku. Lihat orang yang punya keyahudian di dalam, jadi goblok saudara. Elmi, telat mikir. Bahasa Jakartanya apa tuh? Gak tahu lagi lah. Jadi itu yang terjadi saudara. Baru bersyukur ke Tuhan. Yesus sudah ngomong. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi belenggu keyahudian mereka membuat mereka terlambat ngerti. Wah ini hal baru. Bukan. Engkau yang picik. Nah lihat ya. Petrus dipakai pertama loh, untuk melangkah nerobos akan temboknya. Tapi rupanya dia orang yang keluar penjara dengan kabel di belakangnya.
Alkitab tidak mengatakan maka Petrus melanjutkan gerak itu kepada bangsa lain yang kafir. Ternyata keyahudiannya menarik dia kembali. Pull him back. Ditarik kembali. Masuk dalam penjara yang sama. Yang selama ini membelenggu dia. Dari mana kita mengerti? Lihat tulisannya Paulus. Galatia pasal yang kedua ayat 8. Silahkan Victor. Galatia 2 ayat 8. Galatia 2 ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Aneh sekali. Sampai Paulus berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada Petrus untuk jadi rasul orang-orang apa? Bersunat. Bukankah dia orang pertama yang melewati batas itu kepada orang tidak bersunat? Tapi sekian tahun kemudian kita menjumpai Petrus kembali kepada kubangannya. Lihat ya, penjara di dalam kita ini bisa mengerikan loh saudara. Bagaimana gudangnya rasul tidak bisa rasuli. Gimana gudangnya apostle tidak bisa apostolik. Oleh karena masing-masing terbelenggu di dalam keyahudiannya. Dan ini konfliknya berat sekali saudara. Konfliknya berat. Tadi belum ngomong soal sunat itu. Rame lagi. Itu kenapa sebetulnya? Di dalam diri mereka ada penjara yang memenjarakan batin dan cara berpikir mereka yang membuat mereka tidak bisa bebas mengekspresikan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Ini persoalan. Dan saya mau berkata kepada saudara bahwa kalau kita tidak menyadari adanya belenggu-belenggu tertentu dalam hidupmu dan hidup saya, dan kita minta Allah berurusan dengan itu, kalau terus kau terbelenggu, sayang dengan semua yang Allah sudah berikan dalam kehidupan saudara. Nah, ada yang paling ngerti sebetulnya. Belenggu apa dalam hidupmu selama ini? Saya pernah punya belenggu namanya rendah diri. Belakangan saya sadar rendah diri itu sombongan sebetulnya. Tapi memang semua ada mulanya. Pastor Robert Fedden memberitakan kepada kita tentang roh kemiskinan. Dia ceritakan omanya. Ada seperti omanya Robert, nyimpan dulu popokmu waktu masih bayi. Masih begitu? Itu belenggu. Anda nggak bisa merdeka kok kalau begitu. Itu penjara loh saudara. Itu penjara. Dan celakanya, kuncinya sudah diputuskan. Anda tendang pintunya terbuka, Anda tidak mau tendang. Dan berkata, inilah rumahku. Gitu. Nah, saya waktu kecil, saya ini anak pertama, cucu pertama, laki cuma satu, adik saya 2 perempuan. Orang tua saya tinggal dengan opa oma, sehingga yang dominan di rumah tentu yang punya rumah kan. Nah, kalau opa oma didik cucu itu lain dengan orang tua. Ya, dia begitu protektif dengan kami, dengan saya terutama, sehingga saya tidak diizinkan bergaul dengan siapapun. Kami tinggal di kampung kecil, dan semestinya anak kampung itu kan bebas ya bergaul sana sini. Saya enggak. Saya ditutup, dikasih pagar di rumah, digembok saudara. Nggak bisa keluar. Pernah sekali saya masih ingat pada waktu itu mereka lupa kunci gemboknya. Saya keluar. Begitu saya keluar, saya lari sekencang-kencangnya ke ujung kampung, saudara. Mau kemana, Pak? Tidak ngerti, saudara. Saya masih ingat sampai hari ini, saudara. Pokoknya seperti burung lepas sangkar, terbang pokoknya tinggi, tidak tahu sampai kemana, nggak jelas. Pokoknya bebas. Ketahuan dikejar, saudara. Jadi main kejar-kejaran di kampung itu gara-gara. Setelah mereka meninggal, dipanggil, mereka cinta Tuhan ya. Tapi ketidakmengertiannya kan banyak ya. Jadi yang mereka lakukan yang terbaik, yang mereka pikir terbaik buat saya. Setelah mereka meninggal, orang tua lebih memberikan kebebasan kepada saya sebetulnya. Saya mulai mencoba melangkah keluar, bergaul dengan orang-orang lain. Saudara tahu, anak-anak di kampung kan punya banyak permainan. Saya ingin coba gabung dengan mereka. Tapi saya tidak tahu rule of the game-nya. Kalau main kelereng gimana, main ini gimana, main gambar itu, orang Jawa berkata umbul itu gimana, saya nggak tahu rule of the game-nya.
Jadi kalau saya datang ngaco aja. Di rumah dulu kan banyak orang main kasti, main apa, banyak lah permainan anak-anak. Saya mau gabung mereka, selalu saya nggak tahu aturannya. Nah lama-lama mereka jengkel, ini orang nggak pernah keluar rumah, tahu-tahu keluar ngaco. Jadi kalau saya datang mereka tidak suka hati. Nah itu mulai, Anda mengerti ya, kalau Anda baru mulai keluar, Anda kan ragu-ragu, Anda kan gamang dengan hatimu. Ya, ini aku diterima nggak oleh mereka? Perasaan itu kan ada. Tiba-tiba kau menghadapi apa? Penolakan. Jadi ketika ditolak begitu, buat saya tamparan keras sekali. Sudah sekian tahun saya ingin keluar, sekarang saya keluar, ditolak. Nah mereka juga bukan jahat, tapi ya anak Anda ngerti kan? Tapi anak itu jangan Anda pikir gak punya perasaan, sangat punya, saudara. Dan peka sekali. Anak-anak saya perhatikan ya. Itu kadang-kadang mereka berkompetisi loh. Jadi kalau saya memperhatikan terlalu banyak kepada si A misalnya ya, nanti yang lainnya iri. Diam-diam atau terbuka ngomongnya, ada itu. Berkompetisi sejak kecil sudah berkompetisi. Cari perhatian orang tuanya. Nah, cari acceptance, cari penerimaan dari orang sekitar. Nah, akibatnya apa? Saya jadi orang yang tidak punya percaya diri. Saya kalau bermain dengan mereka ditolak, nggak pernah ngerti apa-apa, mukul bola lewat terus. Nendang bola yang kena batu. Saya nggak pernah main bola. Mau kemana arahnya bingung. Atau saya bingung saya pegang. Itu kan ngaco. Jadi kalau ada permainan, saya mau ikut. Nggak ada yang mau. Saya jadi bagian timnya. Mesti kalah kok. Karena selalu membuat banyak hal yang tidak benar. Nah lama-lama itu akhirnya membuat saya jadi orang yang tertolak. Anda tahu ketika saya mulai sekolah, teman-teman itu sudah merupakan trauma buat saya. Dan memang dasarnya begitu, jadi rendah dirinya, mindernya besar. Saya ngomong ya terus terang saudara. Orang tua saya itu harus nungguin saya di sekolah sampai kelas 3 SD. Bayangin, kelas 3 SD. Jadi kalau saya lihat anak-anak saya sekarang ini, tidak pernah ditungguin. Sekolah antar tinggal pulang, tidak nangis. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Makanya dulu ya waktu ini ngomong dari hati ke hati saudara. Dulu kan ya, papanya ini kan minder, nggak berani apa-apa. Anak saya laki ini nekatnya luar biasa. Waktu kecil suka berantem sama temannya. Istri saya bilang, anakmu suka berantem. Biarin nggak apa-apa, laki-laki kok. Wow, sampai gitu loh saudara. Kenapa? Dulu papanya gak berani. Ini ngomong sebenarnya saudara ya. Jangan pikir saya ini malaikat. Mungkin malaikat maut. Nyabutin dosa. Tapi saya ngomong terus terang itu karena struggle di dalam. Gak berani apa-apa. Sampai kelas 3 SD itu nungguin. Kalau sampai saya dari jendela lihat orang tua saya pergi, nangis. Minta pulang. Ayo. Orang begini ini ada pengharapan nggak sih kalau Anda punya anak kayak begini sebenarnya? Hopeless nggak? Di sekolah pintar nggak Pak? Biasa-biasa. Mending jenius saudara. Belakangan setelah saya kuliah baru Tuhan memberkati luar biasa. Tapi setelah dari TK nggak ada apa-apanya. Jadi itu struggle buat saya saudara. Lalu sudah nggak berani apa-apa. Jadi diam kemana-mana nggak berani apa-apa. Kalau misalnya dikasih tugas guru ya, kalau Anda ngerti ini ngerti, ya maju ke depan. Tatapan mata seperti Anda begini, seperti ribuan anak panah, itu bisa hilang semua. Nah setelah hilang tambah gemeter, dimarahi guru, katanya bisa. Zaman dulu guru kan sadis, goblok, wah. Kalau di Amerika masuk penjara tuh guru begitu. Saya suka di negara maju saudara ya. Anak itu tidak pernah orang goblok, malas, nggak pernah. Hal kecil apapun yang mereka bisa buat itu diberi apresiasi. Wah kamu bagus sekali ini. Tambahin ya, ini tambahin. Jadi anak makanya kenapa mereka berani sekali. Dari kecil tidak pernah ditekan. Nilainya 3 tuh nggak pernah. Kamu kok goblok banget sih nggak ada. Kalau ngomong gitu, lapor orang tuanya, wah rame, itu guru bisa dipecat, saudara. Nah, mereka selalu berkata,
Oh, kamu masih bisa berbuat lebih baik lagi. Ini sudah baguslah, ayo terusin lagi. Jadi cara mereka memuji itu menurut saya lebih manusiawi dari kita, loh, saudara. Wah, Indonesia ini repot. Kalau sudah Anda ngerti bahasa Jawa tuh, kalau sudah gurunya sudah nggak senang sama Anda itu, dicing, cing itu apa toh? Ya situ pokoknya, saudara ngerti. Wah, sudah, saudara, mati aja. Jadi like and dislike-nya besar. Jadi di kelas anak-anak nggak berani tanya. Wah, cadel, siapa ini? Cadel. Kurang ajar. Gitu. Ya kita kan ngerti itu kan tradisi culture kita. Jadi akhirnya, makanya saudara saya terus terang berkata, kenapa saya sering bawa anak saya ke luar negeri. Saya mau buat wawasan mereka itu berbeda. Saya nggak mau kungkung mereka terlalu di sini. Dalam culture di sini saya bilang saya mau buka mata mereka, lihat sesuatu yang lain. Lihat, dan mereka senang sekali. Jadi berani-berani kan. Nah, akhirnya itu yang terjadi, saya berkembang seperti itu. Itu terbawa terus ya, terbawa. Sampai akhirnya ketika saya SD kelas 5, saya sudah nggak mau ke gereja lagi. Sekolah minggu saya nggak mau. Saya bilang, udahlah, forget it lah. Capek. Karena saya ingin nggak terlalu banyak kumpul dengan orang. Dan akhirnya ada waktu di mana saya lahir baru. Ya Tuhan baik sekali. Dia jamah hati saya. Ada sisi baiknya nggak Pak orang minder gitu? Ada. Sisi baiknya ya saya itu bersyukurlah hari ini. Saya dengan yang namanya perempuan itu dulu ketakutan sekali, saudara. Karena kalau dengan orang biasa, laki aja dengan laki ya. Kalau nggak terlalu kenal, saya ngomong berdua begini, bisa basah, kuyup, keringat dingin keluar. Dengan perempuan tuh dulu, waduh, makhluk yang mengerikan. Nah sekarang istri saya perempuan, anak saya 3, 2 perempuan. Saudara. Nah kalau ketemu orang ya, ini perasaan saya, ini banyak orang nggak ngerti tadi ya. Ini kalau ketemu orang ya, kan Pak Mahasiswan bilang, orang di Kalimantan itu minder, ya rendah diri. Kalau Anda sapa, dia tidak akan balas sapaan saudara. Dulu saya nggak begitu. Ada orang nyapa gitu ya. Gini pertanyaan saya. Apakah itu menyapa saya? Kalau saya sapa balik, siapa tahu bukan saya. Nanti aku malu. Lebih baik, pura-pura kata. Orang berkata, sombong ini orang. Betul, saudara. Tapi wujudnya adalah takut ditolak dan disakiti. Karena penolakan dari kecil itu besar. Jadi ada perasaan takut ditolak. Nah, ini yang saya harus katakan kepada Anda. Kalau Anda punya perasaan takut ditolak, Anda tidak akan pernah berani bergaul dengan banyak orang. Saudara hanya bergaul dengan orang-orang tertentu yang Anda percayai. Nah, ini bahayanya apa? Kalau orang ini terlalu Anda percaya, tiba-tiba menolak saudara, waduh itu hancur dah. Itu kayak orang dikhianati habis. Saya mau tanya pada saudara, apakah itu niatan dosa saya? Tidak. Tapi itu ada di dalam saya. Itu merupakan belenggu, itu penjara. Itu keyahudian, tanda petik, yang saya punya. Ketika saya lahir baru, saya terima Tuhan Yesus. Saya senang saya diubahkan. Tapi ini masih ada loh saudara. Nah lama-lama kalau bertahun-tahun Anda ngalami hidup seperti itu dari kebiasaan akan menjadi karakter. Karakter. Jadi nggak bisa warm, nggak bisa hangat dengan orang. Saya nggak pernah mimpi tuh ketemu dengan Anda begini, ngajar begini. Buat saya kalau dulu bayangan pingsan saya. Saya diajak orang tua saya ke gereja, pagi-pagi jam 6 kebaktian dimulai. Anda pernah tahu Vespa bisa mundur? Hah? Pernah nggak lihat Vespa bisa mundur? Vespa papi saya dulu pernah mundur. Saya masih ingat. Pagi-pagi setengah 6 ke gereja. Di perempatan jalan, kan dia berhenti. Jadi dimasukin satu giginya. Tak! Dilepas koplingnya, kan digas. Mundur. Ini keajaiban. Sampai batal ke gereja. Dia bingung. Dia berhenti direm lagi. Dinetrakan lagi. Ulangi lagi. Masukin satu. Gas lagi. Mundur. Vespa bisa mundur.
Sampai sekarang saya nggak tahu tuh pembenarannya gimana tuh. Serius. Vespa kok bisa mundur? Saya yang dijual tuh mau tak museumkan sebetulnya ini. Vespa ajaib, bisa mundur. Bapak ke gereja gitu. Karena apa? Vespanya mundur jalannya. Kok bisa ya? Saya sampai hari ini nggak tahu. Mungkin para ahli mekanik di sini tolong jelaskan kenapa bisa mundur begitu. Nah, tapi saya pernah terjadi begitu ya. Satu kali ke gereja ya. Kan hamba Tuhannya sudah ada usia. Dan beliau kalau khotbah tentu pelan. Suaranya bergetar karena usia. Jam 6 itu kan berat untuk kebaktian jam 6 saudara ya. Bangun mesti pagi dan sebagainya. Saya perhatikan sekitar saya itu pada ngantuk. Dia khotbah itu pada ngantuk. Saya nggak ngantuk. Saya melotot. Bukan karena urapannya tebal. Tapi saya kagum dengan beliau. Loh, om ini ya sudah lanjut umurnya. Tetap khotbah depan ratusan orang. Ditinggal tidur pun tetap khotbah dia. Loh. Itu kan mental hebat loh saudara. Terus saya bayangin nih. Saya masih ingat duduk di mana di gereja itu saya bilang. Tuhan, saya berkata, kalau aku di tempat dia nggak mungkin. Pingsan aku. Bisa, nggak mungkin Tuhan, ini nggak mungkin. Apa ya dia? Tidak mungkin. Tapi belakangan saya juga sadar. Untuk Allah melakukan hal yang mustahil, dia juga cari orang yang mustahil, saudara. Dan dihancurkan dulu oleh Tuhan. Jadi kalau Anda berkata, Pak, saya ini tergolong mustahil, bagus, saudara. Nanti Anda akan dibuat melakukan hal yang mustahil setelah dihancurin Tuhan habis-habisan dan dibangun kembali. Ini penjara, saudara. Lalu saya mulai terlibat pelayanan. Nah, saya mau cerita pada Anda. Kalau orang punya rasa takut tertolak itu besar, saudara akan membuat benteng dalam hidupmu. Ya, benteng. Dan tiap sudut Anda pasangi meriam. Kecurigaan besar akan muncul setiap ada orang mendekat. Pertanyaannya adalah, apakah dia juga akan menyakiti aku dan menolak aku? Jadi akhirnya jadi agresif. Setiap orang mendekat, saya bom dulu. Boom. Setiap orang dekat, boom. Jadi yang tak omongin itu tajam-tajam ngomongnya. Jadi orang kalau kumpul sama saya, bilang, ini orang kalau ngomong tajam. Nuduhnya itu berani. Musuhnya orang itu banyak. Jadi mulai cari musuh toh. Ini kami orang. Daripada ditusuk, tusuk duluan. Loh, semua dianggap musuh tuh. Ya gitu kok ya dipilih Tuhan, loh, saudara. Saya heran. Kalau sejadi Tuhan yang ini akhiran, saudara. Bahasa Belandanya. Tendang, buang. Tapi itu penjara buat saya. Saudara bisa bayangkan kalau Allah mengurapi seperti apapun. Jadinya kayak apa tuh kayak gitu. Ketika mulai bergereja, ini yang saya harus mengakui pada saudara. Perasaan ditolak itu besar dalam hidup saya. Takut ditolak itu besar. Dan itu membuat saya mengkompromikan kehendak Tuhan dengan ketakutan saya sendiri. Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk saya selalu berkata iya dengan apa yang orang-orang sekitar saya minta. Saya hampir tidak pernah berkata tidak. Saya selalu mencoba berkata iya. Supaya apa? Mereka senang. Mereka tidak nentang. Mereka tidak menolak saya. Kalau Anda dalam tim, tidak mungkin Anda bom timmu sendiri kan? Apakah mereka dijadikan kawan? Atau mereka harus ada bom? Karena timmu gak ada pilihan lain. Harus jadi kawan. Tapi caranya adalah dengan menyenangkan mereka. Supaya mereka tidak nyerang saya. Apapun diiyakan. Sampai konyol pun kita diam aja. Ngerti Tuhan tidak suka, kita diam. Jadi dengan begitu, Anda itu mencoba mendamaikan dirimu dengan orang lain. Dengan upayamu sendiri. Toh. Ya kan? Itu saya gambarkan gini ya. Seperti Anda akrobat. Anda tahu ada logam batang besi yang diputar, dikasih piring. Anda punya 5. Kerjaanmu gini, muter. Sampai ke 5 ini sudah mulai. Puter lagi. Capek nggak itu? Nah,
Situasi itu saya tahu Tuhan tidak suka. Seringkali dibaca salah oleh yang lain. Dan disitulah saya tahu Tuhan harus berurusan dengan hati saya. Prosesnya itu mengerikan, saudara. Tapi itu butuh bulldozer untuk jebol berat. Anda tahu siapa yang dipakai? Ibu Indri, saudara. Yang sekarang ini saya agak menyesal, Inge. Itu kok lebih lembut ya, kurang enak. Lebih enak waktu galak banget itu loh, Inge. Zaman kamu tuh masih agak bayikan kok, Inge. Ya, Inge ini, dijebol bulldozer dan bom nuklir luar biasa. Ya, kalau jadi hamba Tuhan besar, saya tidak heran, saudara. Luar biasa. Tapi kasih Tuhan besar dalam hidupnya dia. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita nggak ada yang kuat ya, Inge ya. Dia kuat, saudara. Saya angkat jempol anak-anak saya aja sampai, wah, Tante Inge luar biasa. Kenapa luar biasa? Rahasia, saudara. Rahasia. Tapi waktu itu beliau datang, buayanya sikatin orang. Anak kalau dengar itu waktu itu cuma 2 aja lah, bertobat atau murtad sekalian, saudara. Ya, tunjuk orang. Pak, itu salah nggak? Saya nggak peduli salah atau benar waktu itu, saudara. Yang saya tahu dia bawa pesan Tuhan. Caranya mungkin boleh kasar, tapi saya jujur berkata, saya cek di hati, ini orang murni loh sebetulnya. Dia bawa berita itu murni. Pada waktu itu transisi mau ninggalin bisnisnya. Jadi saya berkata gini, kalau ini orang cari popularitas, nggak mungkin. Cari duit untuk apa? Duitnya banyak, perusahaannya maju, ngapain? Kalau dia mau cari masa ya baik-baikan dong ngomongnya. Ngomong kayak gitu, saudara. Jadi orang sudah, saya pikir sudah bantengnya banyak, ya ada rudal yang datang. Luar biasa. Itu menghancurkan begitu banyak hal. Tapi satu yang saya belajar, saudara. Nah, ini orang konsisten loh Ibu Indri. Saya tarik terus diajak ke KKR-nya Benihin. Dan di situ saya belajar, Tuhan mulai pelan-pelan kerjain hidup saya. Dibawa hati saya jatuh cinta dengan Tuhan. Ketika saya makin dekat dengan dia, pelan. Kadang-kadang saya tahu Bu Indri gak sabar. Kamu harus begini, saya bilang. Saya ini orangnya cuek. Dia, Bu Indri paling jengkel kalau sudah mulai ngamuk-ngamuk. Kita habis kebaktian makan. Dia kan paling jengkel kalau diajak makan ngadep tembok. Artinya di warung. Tapi di Semarang kalau Anda kebaktian jam 11 baru selesai, mau makan di mana kecuali di warung. Gak dikasih makan, tambah kurus ntar. Jadi kita mesti kasih makan toh. Ke warung lah kita pergi. Jadi ngadep tembok. Itu selalu gini lah. Cerita ini rahasia, saudara. Pesan makan. Selalu yang dilayani dulu saya. Sama yang jual makanan. Dia bilang, selalu kok kamu duluan. Loh, orang itu kan tahu anugerahnya berbeda-beda. Itu kalau khotbah ya, setelah khotbah. Dulu nggak terlalu panjang ya, dulu kira-kira 2 jam lah. Sekarang kan tentu orang itu berkembang ya, 5 jam, 6 jam gitu. Jadi orang berkembang lah ke arah masing-masing yang Tuhan kehendaki. Bapak gitu nggak Pak? Tidak pernah minta begitu dan tidak ingin sebetulnya. I think Tuhan tidak akan berikan saya anugerah begitu, biar 1 orang cukup. Masa semua harus 5-6 jam, saudara? Lalu kalau sudah selesai khotbah, amin itu, orang sudah pulang. Itu belum amin loh dia, saudara. Anda antri di mobil itu masih tuh. Mas gitu. Sampai di tempat makan, mulai pesan makan, ya pesan. Semua nggak berani makan, semua dengerin dia. Kecuali saya, makan dengan tenang. Dia jengkelnya luar biasa. Saya bilang, daripada perut saya kelaparan kan nggak bisa konsentrasi. Saya bilang, ya ngomong-ngomong saya makan. Saya makan, dia jengkelnya luar biasa. Ini orang nekatnya luar biasa. Tapi saya bukannya mengabaikan. Saya ini orangnya kan banyak diam, oleh karena rendah diri. Lama-lama jadi karakter. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu pergulatan kan di dalam batinnya. Anda mau ngomong apa?
Yang disampaikan benar kok. Kebenaran yang dibagi kok. Tapi ini kombinasi bagus. Cara Tuhan didik itu. Saya sadar begini. Aku ini orang kebelenggu. Gereja nggak bisa berkembang. Semua nggak bisa berkembang. Apa yang keliru? Penyertaan Tuhan luar biasa. Dikasih gedung gede begitu. Nggak bisa cepat penuh. Saya bilang ada yang keliru di sini. Dan itu betul, saudara. Ada titik di mana kombinasi ya. Anda dekat dengan Tuhan. Anda cinta Dia. Dia berikan kasihnya luar biasa. Anda kenal Dia dan kenal dirimu sendiri. Lalu kau kumpul dengan orang dengan keberanian seperti itu. Das. Dan semua dibongkar. Saya jujur berkata, caranya mungkin tidak banyak orang suka. Tapi kebenarannya tetap kebenaran. Iya toh. Anda, saya beritahulah, Anda diberi berlian segede ini. Bungkusnya boleh kertas koran. Terima, saudara. Jangan lihat bungkusnya, lihat dalamnya. Ngerti ya? Lebih baik begitu. Lama-lama itu keberanian itu. Saya bilang, iya ya. Ini perempuan kok begini, berani, ini laki kok pengecut begini, gimana? Lama-lama sadar, saudara. Tapi ketika Anda bergaul dengan Tuhan, Anda makan firman, dan saya cari Tuhan segenap hati. Saya nggak ngekor-ibuin diri. Saya cari Tuhan segenap hati. Dan tahun 93 pertengahan sampai 94 pertengahan, 1 tahun itu. Ibu ini bahkan tidak pernah ke Semarang, setahun. Dia masuk di pulau-pulau mana yang nggak ada namanya, itu nggak tahu saya. Tuhan bilang, setahun kamu sendiri. Tuhan, saya nggak boleh khotbah di luar, saya diem. Di situ Allah mulai kerjain. Saya bilang, Tuhan, ini sudah kepalang basah. Sudah kayak begini. Gereja lagi dibangun waktu itu. Dalam kondisi yang cukup berat sebetulnya. Dalam kondisi setengah jadi. Saya lihat di gereja. Roh Kudus berkata gini. Kamu ini sama dengan bangunan ini. Setengah jadi sekarang. Dia tanya dengan saya begini. Mau terus atau berhenti? Wah, berat buat saya. Dan saya tahu tantangan di depan saya bisa gawat sekali. Saya pertama-tama menghadapi siapa? Diri saya sendiri sebetulnya. Lalu saya bilang begini, Tuhan, sudah kepalang basah lah. Hancur-hancur, jadi-jadi. Kalau Engkau mau terus, ayo terus. Beri aku kekuatan. Terus. Yang saya dobrak siapa? Diri saya sendiri. Sejak itulah, tiba-tiba muncul keberanian dari Tuhan. Pelan-pelan, saudara. Sampai saya bisa berkata, ada hal-hal yang saya berkata, tidak. Mesti begini. Dan tiba-tiba, sifat yang ya dengan semua, berubah. Saya bilang, saya tahu Tuhan mau begini. Nah, harusnya benar. No, harus begini. Di situ Anda mesti bayar harganya. Konflik terjadi. Berujung tidak enak sekali. Tapi ujungnya akhirnya membawa kemuliaan. Sampai hari ini saya bersyukur jadi mulia sekali. Tapi itu kemenangan. Jadi ketika ditinggalkan oleh banyak teman. Dan kemudian nanggung utang begitu banyak. Gereja tidak berkembang. Kegentaran itu hilang, saudara. Saya nggak tahu dari mana datangnya, yang jelas dari Tuhan menurut saya. Itu keberanian ilahi itu begitu muncul begitu kuat. Saya bilang, dengan Tuhan aku bisa survive, saudara, akhirnya. Nangkep. Jadi saya belajar ya, itu yang terjadi. Kan belakangan proses terjadi ya, kita ngalami banyak hal. Satu hari saya diberi Tuhan mimpi, saudara. Diberi Tuhan mimpi. Mimpinya itu aneh sekali. Saya dikejar-kejar polisi. 2 orang, saya sama istri saya dikejar-kejar polisi. Kejar. Saya sembunyi di supermarket. Dia kan naik Harley gitu. Kalau di LA namanya Hell Rider. Wah, gitu. Kejar. Saya lari ke supermarket. Saya sembunyi sama istri saya. Yang repot, istri saya telepon polisi itu. Loh, saya di sini. Loh, kok malah ngaku? Saya bilang. Datang, saudara. Ketangkap. Wah, saya bilang, wah sudah masuk penjara saya. Tangkap. Polisinya ngomong apa? Dah ya, kamu tak tangkap ya.
mulai sekarang, kamu bebas. Loh, kok ditangkap kok malah bebas? Terus saya bingung, loh. Bebas. Sudah, nggak usah lari-lari lagi. Bebas, sudah. Sudah ketemu kan? Bebas. Polisinya pergi, buka helmnya. Agak kurus polisinya ternyata. Ibu Indri ternyata. Wah, saya berkata, wah ini gawat ini Hell Rider ini. Heaven Rider, saya berkata. Nah, ngerti. Jadi Tuhan itu kayak gitu sudah bawahnya. Terus saya ketemu Tuhan dalam mimpi. Dia bilang, ikut saya. Saya dibawa Tuhan ke satu penjara bawah tanah. Sudah. Penjara bawah tanah, dalam, kotor, bau sekali. Tapi aneh, orang-orang sana kok tidak sedih. Biasa-biasa. Tapi ada bagian yang sedang teriak-teriak juga. Waktu masuk di bagian yang paling bawah, ayam, kalkun, binatang-binatang, dan ada talis besinya. Terus dalam mimpi itu saya bilang, Tuhan, ini apa? Dia bilang, ini tempatmu dulu di sini. Saya bangun. Saya bilang, iya, mengerikan. Penjara di dalam kita itu bisa mengerikan. Nangkep. Belakangan setelah merdeka ya, saya naik pangkat. Bu Indri bilang, saya sekarang kapolseknya. Ya, dia tetap keliling-keliling nangkepin maling-maling. Maaf, orang-orang tahanan itu dia tangkepin. Ya, sekarang saya kapolseknya. Nasib orang kan lain-lain, saudara. Nah, gitu. Tapi bagaimana Anda bisa seperti itu? Nggak bisa. Begitu Anda mulai merdeka, berkembang kok gereja. Ya, banyak hal dibenturkan, ada dibenturin banyak hal loh. Utang bisa lunas, gedung dibangun tanpa utang. Kami diberkati luar biasa. Setiap tahun itu, kalau sekarang kami tidak pernah laporan keuangan. Dulu waktu awal-awal, tiap tahun saya buat report keuangan pada jemaat. Persembahan berapa, kita keluarkan berapa. Lama-lama sudah tidak boleh dilaporkan lagi. Akan jadi bahan yang tidak bagus. Karena terlalu gede untuk dilaporkan. Tapi kita punya sistem pembukuan yang rapi sekali. Dan kita punya accountability dengan beberapa hamba Tuhan. Yang tiap tahun saya mesti berikan laporan. Kayak Pak Adi tiap tahun punya full report dari gereja kami. Dia ngerti apa yang terjadi. Nah, dari peristiwa itu, saudara, semua berkembang. Lalu Tuhan mulai bangun pelan-pelan. Setelah Anda merdeka, dia berikan akan confidence yang dari Tuhan. Ya, yakin bahwa Allah menyertai. Ya, Tuhan bersama dengan aku. Sekaligus merontokkan semua konsep lama. Tapi dia berkata, aku tolong kamu. Engkau mesti bisa. Lalu rasa percaya diri kepada Tuhan itu makin kuat. Dan dalam beberapa tahun terakhir, ketika ada explosion rohani di tengah-tengah kami, Tuhan kirim hamba-hambanya. Lalu saya mulai bergaul dengan orang-orang yang begitu. Yang punya ministry-ministry besar di dunia. Lalu kita jadi orang yang punya keyakinan kepada Tuhan. Bahwa aku tidak separah yang iblis katakan selama ini. Tuhan bisa pakai hidupku dengan luar biasa. Ketika penjara ini dibebaskan. Nah, ingat akan cerita Petrus, saudara. Orang ini punya nasib yang buruk sekali. Kabelnya yang megang dia gak pernah diputus. Dia kembali melayani orang bersunat. Tuhan tidak pernah buang. Tapi sayang kan. Sampai dia temukan orang lain. Dan dia berkata, oke, kalau Petrus mau kembali ke asalnya, fine. Aku punya Paulus. Dan orang ini, dia berkata, kasih karunia Tuhan buat aku. Kepada bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat. Saudara, belajarlah dari pengalaman ini. Karena ada begitu banyak hal dalam hidup Anda sebetulnya. Yang kalau Anda sadari ya, itu membelenggu kehidupan. Anda boleh ditumpangi tangan siapapun, diurapi siapapun, dipakai, diberi nubuat apapun lah. Anda boleh semua terima.
Tapi kalau engkau dalam penjara, apa yang bisa engkau buat? Orang terkurung tidak bisa kemana-mana. Engkau nggak bisa bebas kok. Yang tahu siapa? Ya engkau sendiri. Dan itu sebetulnya memang kayak yang saya alami ya, kesombongan. Dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk takut dilukai, takut dan tidak mau direndahkan. Atau dilecehkan lagi. Saya protek diri saya begitu rupa. Sehingga itu yang terjadi. Memang sisi lain Tuhan membuat hidup saya terjaga. Saya nggak bergaul dengan orang-orang yang nggak keruan, saudara. Sehingga kacau hidupnya. Enggak sih. Karena nggak berani bergerak kemana-mana, ya nggak berani bergaul dengan siapapun. Yang paling baik kan dengan orang-orang Kristen yang baik-baik. Ya akhirnya tertolonglah. Saya tidak perlu terpolusi terlalu banyak. Tapi itu bagian dari realita yang saya alami. Dalam hidup Anda semua, mungkin ada yang masih punya belenggu itu. Background kita kan berbeda-beda. Perasaan rendah diri, perasaan tidak mampu, atau bahkan terlalu yakin diri, atau apapun itu bisa memenjarakan engkau. Seperti kabel pada mikrofon ini. Engkau bisa dilempar jauh, tapi kalau tidak diputus, kabel itu akan menarik engkau kembali ke tempat asalmu. Semua yang Allah berikan sebetulnya dalam hal kerasulan itu luar biasa. Tapi apa gunanya kalau kita bukan orang merdeka? Anda tidak bisa melakukan yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Dan seringkali penjara kita itu berlapis-lapis, saudara. Anda terbuka satu, Anda menghadapi yang lain. Tapi kalau Anda mengizinkan Roh Allah kerjakan terus, akan tuntas sih, terbuka one by one. Dalam hubungan dengan orang mulai terbuka, dalam keyakinan diri akan dibangun Tuhan. Dalam hal keuangan Anda diajari untuk breakthrough dalam hidupmu. Mulai berani melangkah memberi yang di luar kebiasaan Anda. Anda mulai belajar untuk hidup dalam iman dengan Tuhan. Itu semua mungkin memerdekakan kita. Tapi kalau Anda masih simpan penjara dalam hidupmu, saudara. Lihat Yerusalem. Gudangnya rasul. Tidak bisa jadi rasul. Nah, saya beri contoh lagi yang kedua. Coba buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah 15 ayat, coba ini agak banyak ya. Baca 13 sampai 29. Victor pelan-pelan bacakan supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Kisah 15 ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan, yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain, yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan di tiap-tiap hari Sabat, di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas
dan Paulus yang kami kasih, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu juga jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kami harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Lihat akan soal sunat ini, saudara. Lihat bahwa sebagian orang tetap ingin berkata harus sunat. Nah, masalah ini berkepanjangan, jadi hal besar, dirapatkan di Yerusalem. Baru diputuskan bahwa tidak perlu. Buat orang bukan Yahudi, tapi dalam gereja Tuhan di situ sudah split di dalamnya mereka. Sebagian ada golongan yang berkata tidak perlu sunat, sebagian masih berkata perlu sunat. Nangkap ya saudara, itu penjara. Nah, ini lebih tegas kalau Anda baca di Galatia pasal 2 ayat yang ke-11. Coba Victor. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Lihat, rasul bisa kayak gitu. Golongan bersunat belum datang, dia baik. Lihat ya, sebetulnya Petrus itu kan rindu sekali menjangkau bangsa lain. Dia akan ingat betul pengalaman dengan Cornelius. Kisah Rasul sampai menceritakan itu di 2 pasal. 10 dan 11. Itu kan big thing, hal besar sebetulnya. Jadi Petrus tidak bisa menyangkali bahwa ini perlu, ini nggak apa-apa. Orang-orang ini tidak bersunat, fine, nggak apa-apa. Tapi pengaruh dari orang yang tetap minta sunat itu besar. Sehingga waktu orang-orang yang bersunat datang, lihat kabelnya narik lagi. Dia bilang, aduh ini nggak senang hati. Kompromi, takut dengan manusia. Dia mundur, ketemu Paulus. Itu ada pertanyaan ya. Pak, ini apa nggak sombong Paulus ini? Kalau ada waktu besok saya bahas. Memang betul Paulus waktu awal-awalnya sombongnya luar biasa. Orangnya masih tajamnya luar biasa. Lihat Petrus begitu nggak tahan, tegur kepada orang banyak, munafik kamu katanya. Bayangin. Nah, kalau begitu bukan Paulus, saudara. Tapi Anda perhatikan ya, keyahudian itu kalau memenjara orang, sadis. Itu bisa menarik Anda terus kembali ke tempat semula. Nah, biasanya yang lebih repot, penjara itu sebetulnya ada oleh karena kontribusi orang-orang di atas kita atau di sekitar kita. Saya waktu di Vancouver, saya setel radio Kristen di mobil teman saya dengar hamba Tuhan khotbah bagus, namanya James Ryle. Kalau nggak salah dia ngomong tentang keluarga sebetulnya ya. Nah, dia ceritakan sedikit hidupnya. Jadi gini, dia dulu bekas seorang kriminal. Apa yang dia buat saya nggak terlalu jelas. Pokoknya dia pernah masuk penjara. Di penjara dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus, kemudian dia melayani Tuhan. Lalu ketemu dengan papahnya. Karena setelah cukup lama tidak pernah ketemu dengan orang tuanya, dia jumpa dengan papahnya. Lalu cerita bahwa aku ini bertobat di penjara. Karena aku berbuat ini, aku di penjara, aku bertobat di penjara, aku terima Tuhan Yesus. Lalu bapaknya tanya, loh kamu di penjara mana? Masuk penjara mana? Kata bapaknya. Penjara itu di kota itu. Kaget bapaknya. Dia berkata, loh kalau itu aku yang bangun. Kayak gini. Jadi dia masuk penjara yang dibangun oleh bapaknya sendiri. Nah waktu dia dengar begitu, Roh Kudus ngomong dengan dia. Tetapi Yesus Tuhanmu melepaskan engkau. Dan dia berkata begini, berapa banyak sebetulnya orang tua
yang tanpa sadar membangun akan penjara buat anak-anaknya. Ada orang tua yang cukup paranoid, ketakutan banyak. Jangan. Hati-hati, jangan. Anda sedang bangun tembok. Nanti anakmu gedenya paranoid. Ketakutan gitu. Atau kau selalu bimbang, aduh gimana ya, tidak pernah tegas ngambil keputusan. Anak tuh belajar loh saudara. Bimbang terus seperti itu, Anda sedang memenjarakan anak. Atau orang tua ribut terus, anak tuh lihat berantem, ini menang mana hari ini menang mama, besok menang papa, ini menang ini, terus begitu. Anda sedang membangun penjara buat anakmu dalam berbagai bentuk, saudara. Nah, saya kan di gereja saya kemarin cerita, saya kalau dengan anak saya yang laki itu beda sekali karakternya. Dulu papanya nggak berani apa-apa, anakku terlalu berani, saudara. Nah, saya belajar untuk mencoba, aku tidak mau penjarakan dia seperti dulu aku pernah dipenjara. Saya coba tahan hati saya loh, dari kecenderungannya masih terus ingin jangan. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus ingatkan, kamu dulu penjara gara-gara itu. Jadi akhirnya saya belajar untuk menahan diri sebatas yang tidak membuat dia terpenjara. Kalau berlebihan, saya tarik, saudara. Tapi selama masih dalam batasan tertentu, saya biarkan. Istri saya kadang-kadang teriak, kok kamu diemin? Saya bilang, ya aku nggak mau penjarain dia. Biarkan dia berkembang, kita doain, kita lihat seperti apa. Berikan nasihat, tapi jangan sampai dikungkung begitu rupa sampai tidak berkutik apa-apa. Nah, di liburan kami diajak nangkap kepiting, saudara, dan mancing. Naik motor boat, bisa 7 orang isinya. Wah, dia senang sekali. Kita pakai jaket pelampung kan. Ternyata itu boat ya, kalau kencang, saudara. Itu kalau kena ombak, itu bisa terpelanting. Wih, saya sudah hati hilang. Anak saya ketawa-ketawa. Enak ya, Pak? Enak apa, kayak begini enak. Jadi, wah, dia senang sekali. Lalu kemudian sampai agak ke tengah, itu kan ngelepasin perangkap untuk kepiting ya. Saya baru ngerti itu orang nangkap. Tapi kalau di Amerika, di Kanada, itu yang cukup gede, hanya yang jantan yang boleh ditangkap setelah cukup gede. Kalau masih kecil, Anda harus lepas. Anda mesti perlu beli tiket, Anda perlu punya lisensi yang mesti bayar.